Ma haqiqatul istimdad? Apa hakikat istimdad? Hakikat istimdad itu apa? Nah, sebagaimana sudah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya seseorang berziarah kepada wali Allah Subhanahu wa taala itu dilarang ketika dia beristimdad, meminta madad dari wali tersebut. Nah, apa hakikat istimdad? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقطوم أبي العباس أحمد محمد تجاني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para hadirin, para ikhwan yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam lindungan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Sabtu, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di kajian kitab Tijaniyah di Majelis Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan ringan langkah kaki kita menuju ke majelis ini, dan dengan kesemangatan kita menuju ke majelis ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan manfaat di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif rahimahullah taala as-su'alus samin. Kita ulang lagi pertanyaan yang ke-8. Kemarin belum selesai, diulang lagi. Ma haqiqatul istimdad? Apa hakikat istimdad? Hakikat istimdad itu apa? Nah, sebagaimana sudah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya seseorang berziarah kepada wali Allah Subhanahu wa taala itu dilarang ketika dia beristimdad, meminta madad dari wali tersebut. Nah, apa hakikat istimdad itu sendiri? Jawabannya, al-istimdad ziyaratu waliyin muttafaqin ala wilayatihi qasidan jalbanaf'in aw dab'adal durrin dunyawiyan kan aw ukhrawiyan. Istimdad itu meminta madad. Meminta madad adalah menziarahi seorang wali yang sudah disepakati kewaliannya, yang sudah disepakati. Masyhur di kalangan para ulama kewaliannya. Kan wali itu termasuk orang-orang yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk-makhluk yang memang disembunyikan oleh Allah di kalangan makhluknya. Tidak ada yang tahu kecuali wali sendiri. Tetapi ada memang beberapa wali memang sudah masyhur kewaliannya, seperti Wali Songo kan sudah masyhur kewaliannya. Menziarahi wali seperti itu yang sudah disepakati kewaliannya dengan tujuan qasidan, dengan tujuan mendatangkan manfaat. Dia ziarah ke wali itu supaya dapat manfaat, supaya tujuan-tujuannya dikabul oleh Allah SWT, ataupun menziarahi seorang wali itu untuk menolak bahaya, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Baik manfaatnya itu atau bahayanya itu dunia ataupun manfaat akhirat. Bahaya dunia ataupun bahaya akhirat. Itu disebut dengan istimdad. Hakikat istimdad menurut Syekh Malik bin Osmansi. Qultu, kemudian ini Syekh
Al-Hajj Ahmad Dum berkomentar dari jawaban gurunya ini. Summa waqaftu ala abiyatin li Sayyid Al-Hajj fi hadzal ma'na. Kemudian aku mencermati beberapa bait syair milik Sayyid Al-Hajj Malik bin Osmansi dalam makna ini, wahia, yaitu bait syairnya, walaysa man ukum zuran biman ikum ta'zima hurmati man nalul wilayat. Bukanlah dilarangnya kalian berziarah, dilarangnya kalian berziarah bukan berarti kalian dilarang untuk menghormati, mengagungkan kehormatan para orang-orang yang telah mendapat makom kewalian, para wali. Kalian dilarang berziarah pada para wali bukan berarti kalian dilarang untuk menghormati, mengagungkan para wali. Man uziarah fi tahriki aujilikum min ibtigha murad khaufal qati'at. Dilarangnya berziarah itu adalah untuk menggerakkan rasa takut kalian dari menginginkan, mencari keinginan-keinginan karena khawatir terputus. Artinya ketika kalian berziarah kepada seorang wali yang sudah disepakati kewaliannya, sudah masyhur kewaliannya, nanti ada keinginan-keinginan dari hati kamu, ingin mendapatkan manfaat ataupun menolak bahaya dari wali, itu yang akan bisa memutuskan madatmu dari gurumu. Ini dikhawatirkan, kata Syekh Malik bin Si. Inna tabiba lahu man'ul marid bima yara lahu fihi ta'qibal madarat. Sesungguhnya seorang dokter, beliau menggambarkan seorang dokter itu boleh, berhak bagi seorang dokter untuk melarang pasiennya yang sakit dengan perkara yang dia melihat bahwasanya perkara itu akan mendatangkan bahaya bagi si pasien itu. Yaitu haknya dokter, karena dia tahu, dia yang menganalisa pasiennya. Dia larang pasien, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau kamu makan ini, nanti sakitnya tambah parah. Kalau kamu melakukan ini, kamu tidak akan bisa sembuh. Itu kata para dokter. Itu adalah haknya, karena dia tahu, mengerti jenis penyakitnya. Begitu juga seorang guru, seorang syekh. Ketika dia seorang guru, seorang syekh melarang muridnya, kamu tidak boleh ziarah ke wali. Kalau kamu ziarah ke wali, nanti kamu akan terputus. Itu karena dia bentuk kasih sayangnya supaya kita itu tidak terputus dan kita tetap bisa nyambung ke hadrah Allah SWT lewat guru tersebut. Ini kata Syekh Malik sih. Unzurha sampai ini hanya 3 bait syair saja. Unzurha fi diwanihi nafa'anallah barakatihi dunya wa akhirah. Lihatlah di dalam, bisa dilihat lagi di dalam dewan Syekh Malik bin Osmansi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan berkahnya dunia dan akhirat. Waraitu fil Buya, dan aku juga melihat dalam kitab Buya lil walil arif, karya seorang wali arif billahi ta'ala Sayyidi Muhammad Al-Arabi bin Sa'i Asy-Syarqi Al-Umari At-Tijani, yaitu Sayyidi Muhammad Al-Arabi Ibn Sa'i Asy-Syarqi Al-Umari. Beliau Al-Umari ini keturunan dari Sayyidina Umar At-Tijani, dan beliau ini sampai dijuluki dengan Bukhari Thariqah, Bukhari Thariqah, dijuluki dengan Bukhari Thariqah karena beliau ini memang sangat teliti seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan ketika mengambil hadis sangat teliti sekali. Jadi sehingga kitabnya itu menjadi kitab yang hadis paling sahih. Karena beliau tidak sembarangan mengambil hadis, teliti sekali. Nah, begitu juga Syekh Muhammad bin Arabi bin Sa'i ini Al-Umar. Beliau dalam mengambil makalah-makalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sangat teliti sekali, tidak sembarangan beliau mengambilnya. Sehingga beliau dijuluki dengan Bukhari Thariqah, dan kitabnya, kitab Buyatul Mustafid itu sangat mu'tamad dan seperti kedudukan kitab Imam Bukhari dalam Thariqah Tijaniyah. Nafa'anallah bibarakatihi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau Syekh Muhammad Al-Arabi, wa manahana min azimi nafahati. Semoga Allah memberikan kepada kita dari nafahatnya yang besar, amin ya rabbal alamin. Mana sahu yang teksnya, ucapan dari Syekh Muhammad Al-Arabi As-Sahi ini, wa innama kalamuna huna fi ziyaratil auliya. Sesungguhnya kalam pembicaraan kami di sini hanyalah tentang menziarahi para wali. Ini yang kumaksud al-akabir alladzina ya'taqid fihim. Para wali-wali besar yang dia meyakini mereka. Wali-wali besar yang diyakini, dia meyakini mereka,
Wa ta'allaq bin, dan dia berta'alluq kepada mereka. Berta'alluq kepada mereka, ya, para wali tersebut. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya, hakikat para wali besar yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arabi itu, qasdul, hakikat ziarah itu, hakikatuha, ini hakikat ziarah. Qasdul wali lil intifa' bihi wal istimdad minhu, adalah menuju seorang wali untuk mengambil manfaat dari wali tersebut, ataupun dan mengambil madad, minta madad dari wali tersebut. Itu hakikat ziarah yang dilarang dalam Thariqah Tijaniyah ini, ya. Ini kata Syekh Muhammad Arabi As-Sa'di. Wa hadhihi allati muni'a minhal murid fi bisati tarbiyah al-kamiyah. Inilah, ziarah seperti inilah yang dilarang pada seorang murid dalam masa tarbiyah yang sempurna. Supaya dia tarbiyahnya itu sempurna, maka dilarang dia untuk pergi kepada wali lain. Litahaqquqil madarrati lahu biha fi ma huwa bisada. Karena dipastikan dia akan dapat bahaya, dengan sebab ziarah tersebut, ziarah mengambil madad, mengambil manfaat kepada wali lain, akan bahaya pada dirinya, pada apa yang sedang dia berada di dalamnya. Ini pada ketika dia sedang dalam tarbiyah seorang guru, kemudian malah dia pergi ke guru lain, akan bahaya dia, akan bahaya, madad gurunya itu akan terputus darinya. Inilah yang ziarah yang dimaksud oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Itu makna hakikatul madad.